Selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Jonet dimanapun berada, sahabat-sahabatnya Andito yang menyimak video ini di Facebook Live ataupun sahabat-sahabatnya Boy Andito juga di di Instagram. Selamat pagi. Pagi hari ini saya sedang akan mengolah sampah rumah tangga saya di komposter ini, dan berharapnya pagi hari ini adalah juga ada pagi yang menyenangkan buat sahabat-sahabat semua. Dan saya mau menyampaikan ini itu sebetulnya agak-agak terharu, bersyukur. Karena apa? Karena saya tidak menyangka channel YouTube saya yang waktu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya bikin itu awalnya hanya sekedar buat dokumentasi, berbagi seputar kegiatan urban farming, seputar kegiatan composting. Kenapa saya bikin channel YouTube itu? Tujuannya adalah agar menjadi dokumentasi pribadi buat saya sendiri. Jadi merupakan sebuah dokumentasi pribadi. Jadi saya senang melihat proses perjalanan, kayak melihat benar bagaimana proses composting ini akan konsisten menurut saya kalau kemudian saya punya track recordnya, punya sesuatu yang bisa saya lihat lagi, sesuatu yang bisa saya ukur lagi, sesuatu yang mungkin suatu hari bisa menyemangati saya. Karena kan bersyukurnya di era media sosial ini, kalau kita memposting sesuatu, Facebook, Instagram, mungkin YouTube juga, itu mengingatkan setahun yang lalu Anda memposting ini, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu. Nah, ini menjadi sebuah platform yang bersyukurnya itu karena semakin mudah diakses, kemudian perangkatnya semakin mudah untuk dicari gitu ya, sehingga kemudian kita bisa mudah dengan membuat channel-channel video YouTube-nya. Nah, 2 hari yang lalu saya melihat ternyata subscriber saya tembus di 4.000 subscriber. Sahabat semua, saya bukan artis gitu. Saya bukan endorser, saya bukan seorang katakanlah bisnis coach gitu yang kemudian memang sudah punya banyak follower, sudah terbangun komunitasnya dan sebagainya, sehingga untuk bisa mendapatkan katakanlah 10.000, 20 subscriber itu adalah sebuah hal yang mungkin mudah saja buat teman-teman yang memang di bidang itu. Saya adalah betul-betul bapak rumah tangga, orang tua homeschooling. Ya katakanlah nih, sahabat-sahabat saya yang nonton pagi hari ini ada Bu Dede, senior saya di urban farming. Ada produser kesayangan kita, Kak Dio. Terima kasih ya Kak, selamat. Masih kalah lah sama telur ceplok. Telur ceplok mah keren itu vlognya. Ada Bang Ahmad Yusuf Afandi, ada Bang Hamonangan. Nah, sahabat-sahabat yang berteman saya di Facebook kebanyakan mengenal saya secara personal. Saya betul-betul orang yang ya memang senang berbagi saja gitu, dan saya senang mendokumentasi karena saya berpikir dokumentasi itu memudahkan di dalam saya, katakanlah ada yang bertanya, Mas, proses composting bagaimana sih? Bisa sih saya jelaskan proses yang saya sudah jalani, tapi kan lebih enak kalau di era sekarang kasih link aja kan. Nah, silahkan cek linknya. Nih saya sudah tanya tentang apa? Tentang composting, saya punya beberapa videonya. Tentang urban farming, saya punya videonya. Katakanlah di video-video awal itu, saya di rumah saya di Cipinang Muara ini ada lahan di sebelah punya tetangga yang kemudian tidak terfungsikan, dan pemiliknya menghubungi ibu saya. Kebetulan mereka bersahabat untuk kemudian boleh deh dipakai tanahnya, tapi jangan dibangun apa-apa ya, karena sebetulnya dalam status mau dijual. Nah, disitulah saya belajar tentang organik, tentang menanam di tanah, tentang lubang organik, mengompos dan sebagainya. Di situ saya sangat belajar di sana gitu. Dan kemudian ketika perlahan-lahan kesini belajar tentang hidroponik, ternyata saya bisa nanam lebih simpel lagi, lebih bersih lagi, lebih katakanlah lebih sistematis lagi. Betul-betul hanya modal yang terasa besar di awal, tapi kemudian bisa dipakai sampai bertahun-tahun. Itulah hidroponik. Akhirnya saya menggunakan lahan saya yang di atas, lahan jemuran yang terbatas itu, dan itu yang saya dokumentasikan. Dan mungkin kalau ngeliat rubrik-rubriknya ada sudah lebih dari 150 video nggak kerasa. Dan memang saya ingin memperbanyak kontennya. Melihat di dunia digital ini ternyata kan memang konten menjadi penting. Karena apa? Kita nggak pernah tahu konten yang mana yang kemudian dalam tanda kutip nyantol gitu ya di benak atau di search engine-nya teman-teman yang lagi mencari inspirasi seputar urban farming khususnya.
Dan saya memang kebetulan composting ini menjadi sebuah hal yang ingin saya tekuni, saya dalami, dan compostingnya pun di skala rumah tangga ya. Kalau teman-teman mau skala yang kawasan yang besar, yang harga alatnya ratusan juta rupiah, ada. Saya kebetulan berada di grupnya, saya baru kenal secara online sih, belum kenal buat sama orang-orangnya, tapi ada link itu ada. Kalau teman-teman memang ingin composting yang skala besar itu ada. Namun saya melihat alat-alat ratusan juta rupiah itu menjadi tidak akan berjalan kalau kemudian masyarakatnya tidak diedukasi, karena kuncinya ada di sini nih teman-teman, ada di sini, dipilah sampah dari rumah. Nah, 4.000 subscriber ini buat saya adalah sebuah hal yang sangat saya syukuri. Kenapa? Karena saya percaya ada hukum Pareto istilahnya ya. Jadi hukum 20-80. Saya percaya dari 4.000 teman-teman yang subscribe ini, saya lagi terima kasih teman-teman sudah mau menjadi bagian dari Rumah Hijau yang katakanlah mendapatkan notifikasi setiap ada video yang saya tayangkan. Kan berarti paling tidak ada 4.000 message nih tersebar ke mungkin seluruh dunia juga ya, karena ada juga yang pernah japri saya di YouTube tuh dari Arab Saudi gitu. Jadi tersebar, dan kemudian siapa tahu katakanlah 1% aja, 1% dari 4.000 berarti 40 orang. Ada 40 orang yang kemudian terinspirasi, oh iya juga ya, ternyata saya bisa melakukan composting di rumah saya. Oh ternyata urban farming itu simple gitu. Oh ternyata dengan keranjang di rumah saya bisa nanam. Oh ternyata nggak cuma saya yang mengalami kesulitan di dalam melakukan dalam konsisten di dalam melakukan proses composting. Oh ternyata Mas Andi tuh ngalamin juga. Inilah channelnya sahabat semua. Ini channel yang saya memang ingin hadirkan untuk jadi teman sahabat buat teman-teman yang lagi ingin berurban farming, khususnya di skala rumah tangga. Bahwa kemudian si pertanian-pertanian ini bisa kita expand, kita bisa perbesar menjadi pertanian-pertanian berskala besar yang menghasilkan puluhan kilo per hari. Sangat bisa, sangat mungkin itu sudah bisa sekali. Nah, saya menjadikan channel YouTube ini sebagai sebuah ajang, sebuah kesempatan buat teman-teman yang katakanlah kita nih sekarang nih sedang dalam suasana work from home, school from home, activity mostly from home gitu, dan kemudian ternyata di dalam berbagai analisa, karena kita banyak di rumah, maka bertani, berkebun di rumah menjadi sebuah hal yang mungkin bisa jadi growing gitu, bertumbuh. Kita kemudian mulai berpikir, oh iya betapa pentingnya menjaga kesehatan, betapa ternyata ketika kita bisa memanen sayuran dari kebun kita sendiri, itu adalah sayuran tersehat yang bisa Anda miliki. Kemarin saya katakanlah sama istri saya ya, lagi memetik, lagi melihat tanaman tomat hidroponik saya di jemuran saya. Nggak banyak, paling lagi berbuah nggak sampai 10 butir gitu, tapi kami senang lihatnya. Terus saya sama Nur pandang-pandangan gitu kan, terus Mas, ada yang udah bisa dipetik belum? Ambil aja, tinggal petik aja itu yang udah merah-merah. Udah, akhirnya kami masing-masing ambil satu, langsung makan. Ya, mau dicuci boleh, nggak dicuci nggak apa-apa. Saya nggak pakai pestisida sama sekali, betul-betul nggak ada yang saya semprot. Karena apa? Memang saya apa ya, sejak kemudian menekuni urban farming, berkenalan dekat dengan para hama-hama itu, memang ternyata mereka hadir karena kebutuhan, bukan karena apa ya, mereka tidak ingin mengeruk kekayaan dari tempat saya. Mereka hanya makan sesuai kebutuhan, kemudian mereka berkembang biak jadi banyak, iya jelas. Nah itu kemudian kita batasi, kita bantu supaya kemudian ya sama rata lah hasilnya, saya dapat, kamu dapat gitu. Jadi mindset seperti itu yang kemudian saya dapatkan, dan tidak bisa dipungkiri karena adanya platform berbagi ini di media sosial, di YouTube, itu membuat saya jadi berusaha melakukan lebih baik lagi. Karena apa? Saya ingin berbagi, kayak katakanlah mungkin bukan yang the best ya, katakanlah teman-teman bisa kok cari di channel YouTube, di googling itu hidroponik yang cakep, cantik banyak banget. Tapi saya ambil segmen di mana kesehariannya, di mana day by day-nya, di mana kemudian mungkin teman-teman ada yang mendapatkan kendala keseharian. Makanya saya bikin pelatihan composting online, misalnya Bitly,
garis miring pelatihan composting online, itu juga tujuannya adalah untuk mendampingi teman-teman bisa melakukan composting step by step, langkah demi langkah, sebagaimana yang sudah pernah saya lakukan dan sampai hari ini saya lakukan. Nih pagi ini misalnya saya sedang panen pupuk cair, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di belakang nih, pupuk cair saya tuh segini nih, berapa nih, sepanci ini. Karena saya sudah lama banget nggak panen pupuk cair. Begitu saya ngecek, kayaknya saya harus panen, iya bener. Nah ini saya bisa dapat mungkin berapa ya, 4 liter ada ya, 4 sampai 5 liter pupuk cair di sini. Ini saya habis panen yang sudah saya aerasi di belakang sini nih. Nah nanti si pupuk cair ini akan masuk dulu ke beberapa wadah-wadah seperti ini untuk diaerasi, supaya supaya aroma pupuk cairnya itu tidak terlalu tajam, dan kemudian jadi lebih mudah diserap dan beradaptasi dengan suasana tanah di sekitar kita. Ya sahabat semua, sekali lagi terima kasih melalui video ini teman-teman yang nonton. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mendukung channel YouTube-nya Rumah Hijau Net, sebuah channel urban farming dari saya, seorang bapak rumah tangga, seorang pengusaha, seorang ayah dari 2 anak homeschooling yang ingin menginspirasi tidak hanya teman-teman sesungguhnya. Yang ingin saya inspirasi paling utama adalah sebenarnya keluarga saya sendiri, terutama anak-anak, bahwa di dalam kita berkarya jangan lupa ada ongkos lingkungan, ada konsekuensi terhadap lingkungan yang kemudian perlu kita perhitungkan dan pertimbangkan. Kita memasak, jangan lupa pilah sampahnya. Kita memesan barang online misalnya, jangan lupa pilah kemasannya dan sebagainya. Itu perlu dibiasakan, dan saya sedang ingin menanamkan ada kayak anak-anak saya ingin menanamkan ke alam bawah sadar anak-anak saya bahwa orang tuanya, ayahnya, ibunya ini melakukan proses composting dari rumah. Dan suatu hari mereka berkeluarga, mereka tahu bahwa proses composting ini bisa dilakukan. Ya mungkin terasa tidak mudah di awal karena ya namanya juga kita berurusan sama sampah. Tapi ketika kita melakukannya dengan benar, kita bisa melakukannya dengan benar. Nah sahabat-sahabat semua yang ingin melakukan composting, urban farming, yang ingin menginspirasi anak-anak Anda, orang-orang di sekitar Anda bahwa ini adalah gerakan yang bisa kita lakukan bersama, pilah sampah dari rumah. Channel YouTube Rumah Hijau ini bisa dijadikan sahabat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang merasakan mendapatkan manfaatnya dan ingin ada orang lain juga mendapatkan manfaatnya, boleh di-share aja linknya. Ini saya sudah share linknya di situ, linknya YouTube Rumah Hijau Net. Silakan sampaikan, sebarkan, tolong beri saya feedback, beri saya masukan apa konten yang teman-teman ingin tonton, ingin dengarkan, ingin dibahas lebih lanjut seputar urban farming dan sebagainya ke depannya. Karena saya melihat ternyata ketika kita berkolaborasi jadi lebih banyak yang bisa di-sharingkan. Katakanlah saya sudah melakukan beberapa kolaborasi di channel YouTube ya, jadi ada beberapa peserta composting online saya yang sudah lulus ya. Jadi composting online ini memang modelnya itu bukan dikejar waktu. Saya justru bikin sesimpel mungkin supaya kemudian teman-teman yang kemudian memutuskan seberapa cepat mau menyelesaikan. Nah, kalau ada yang sudah sampai tayang di channel YouTube saya, itu karena teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan pelatihan composting mau diwawancara, mau berbagi inspirasinya, dan kemudian saya dokumentasikan di sini. Tujuan apa? Menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang ingin melakukan composting urban farming di tempatnya masing-masing. Sahabat-sahabat semua, sekali lagi terima kasih atas dukungannya terhadap channel Rumah Hijau Net. Silahkan di subscribe, tinggalkan feedback Anda di kolom komentar, dan boleh di share video ini, boleh di share yang ada di channel YouTube. Silahkan disampaikan, silahkan dikabarkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Sebelum saya tutup, saya lagi mengucapkan terima kasih yang sudah hadir. Ada Kak Lani, Kak Mela, terima kasih Kak Mela, dan ada Kak Umi Silva. Ini juga istrinya pemasak yang lagi cukup trending nih di jalur Facebook saya. Setiap hari hampir postingannya masakan terus. Keren. Terima kasih sahabat semua. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharingnya Rumah Hijau Net yang lainnya melalui channel ini. Kita mungkin sampai hari ini masih berada di rumah aja, masih dalam sebuah upaya yang bisa kita lakukan bersama untuk membatasi penyebaran coronavirus di tahun 2019-2020 ini. Ya sudah, kita di rumah saja, kita jaga kesehatan kita, dan mengapa tidak kita mulai melihat apa yang bisa kita pilah, sampah organik kita, kita pilah sampah kita dari rumah, pilah sampah dari rumah,
dan kemudian kita bisa mengolahnya supaya kemudian kita pun berkontribusi, bukan cuma berkontribusi menjaga pergerakan untuk tidak ketemu banyak orang, tapi juga menjadikan sampah kita menjadi lebih ramah untuk bisa diolah, untuk bisa kemudian kembali ke lingkungan dengan cara yang lebih tepat, lebih cepat, sehingga apa tujuan akhirnya? Bumi kita sustain, bumi kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kita mewarisi bumi yang baik untuk anak-anak kita. Saya senang sebuah analogi yang disampaikan oleh mentor saya, Mbak Wildayanti, bahwa ibarat nih, ada Kak Fajar. Pagi Kak Fajar, selamat ya, komposternya sudah menghasilkan pupuk cair. Wih, keren banget. Tangan buat Kak Fajar. Bayangkan Anda memiliki katakanlah 5 orang anak. 5 orang anak, dari kelima anak ini ada satu anak yang setiap hari tanpa disuruh itu sudah menyapu rumah, sudah kemudian ngepel rumah, dia membuang sampah, dia menjaga kebersihan rumah kita. Sebagai pemilik rumah, kira-kira apa yang akan kita berikan apresiasi terhadap anak yang menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan itu? Bisa jadi kita akan memberikan perhatian yang lebih, bisa jadi cintanya lebih, bisa jadi ketika ada rezeki lebih, maka anak itu akan mendapatkan rezeki lebih banyak, perhatian lebih banyak. Kenapa? Dia menjaga kebersihan, dia berkontribusi di dalam menjaga kebersihan. Nah, bumi kita ini kan kita cuma numpang ya, numpang hidup doang. Kita numpang hidup, diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk hadir, dan ketika kita membantu menjaga kebersihan, ya kalau kemudian setelah itu rezeki teman-teman terbuka lebar, hidupnya lebih berbahagia, lebih sehat, karena menyadari bahwa kita sudah melakukan sebuah kontribusi seberapapun untuk lingkungan kita. Apakah tidak mungkin, ataukah memang seperti sistemnya seperti itu, bahwa Yang Maha Kuasa melalui alam semestanya akan memberikan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda juga kepada kita sekeluarga. Sahabat-sahabat semua, semoga channel ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe di channelnya Rumah Hijau Net. Apakah akan menuju 5.000 subscriber? Mari kita lihat ke depannya. Saya lagi bukan soal jumlahnya, namun soal seberapa orang yang mau bergerak bersama untuk bisa kita sama-sama menjaga bumi kita. Karena kalau saya bekerja sendirian ya bisa aja, nggak apa-apa. Tapi bayangkan kalau kemudian ada 40 orang, 1% dari 4.000 subscriber Rumah Hijau Net saya yang kemudian sama-sama mengolah sampahnya. Keren banget. Ada 40 orang yang kemudian sama-sama melakukan proses urban farming di rumahnya. Itu luar biasa. Wah, saya nggak kebayang kalau kemudian makin banyak teman-teman yang melakukan proses urban farming dan composting di rumahnya masing-masing. Aduh, merinding saya. Oke, sahabat semua, terima kasih yang sudah menyimak pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya lagi boleh subscribe ke channelnya YouTube Rumah Hijau Net, atau kemudian follow saya di Facebook, dan kemudian di Instagram saya di @wayuandito. Saya akan tayangkan juga video ini di IGTV supaya bisa menjangkau lebih banyak dan menginspirasi teman-teman dimanapun berada. Selamat berkebun, selamat memilah sampah dan mengolah sampah rumah tangga Anda. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharing Facebook dan YouTube-nya Rumah Hijau Net yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi.